welcome back to Yuzon Talks bersama gue Hani di sini, dan kali ini kita kedatangan tamu yang gak kalah keren dari episode-episode kemarin. Kita langsung sambut aja, ada Pak Andre Tanujaya selaku Product Director IT Immersive Tech dari Era Jaya Group. Halo Pak. Halo. Halo. Thank you banget udah datang nih Pak. Sama-sama, thank you sudah diundang gitu ya. Sama-sama Pak, apa kabar Pak? Baik banget gitu. Ini kalau ngeliat dari peran Pak Andre di Era Jaya itu menarik banget, Product Director IT Immersive Tech. Ini pasti hal yang canggih banget, dan biasanya nih hal-hal yang mungkin cuma bisa kita lihat di film kali ya sebelumnya, kayak misalnya film-film sci-fi gitu ya. Luar biasa kayak ya. ada pintu bisa kebuka sendiri, atau mungkin orang ya, baru datang pagar kebuka sendiri gitu ya. Dan ternyata ini ada di real life nih sekarang ya Pak. Iya. Jadi artinya makin kesini kita makin banyak produk-produk yang memang yang dulunya kita lihat di film-film gitu ya, sebagai sesuatu yang unik dan menarik, sekarang sudah bisa dicoba dan dipraktekkan di kehidupan kita sekarang gitu. Nah itu kan sebenarnya nggak mungkin ya Pak, out of nowhere tiba-tiba muncul, bukan yang kayak film-film magic kayak Harry Potter yang cuma bisa pakai tongkat sihir terus pintu kebuka gitu ya, pakai mantra. Enggak ya, itu kan sebenarnya ada konsep teknologi yang mungkin sekarang tuh kita familiar dengan nama smart home atau rumah pintar gitu. Kayak tadi aku nyebut pagar bisa kebuka, atau mungkin ketika orang baru masuk lampunya tiba-tiba nyala otomatis, atau kulkas yang bahkan bisa ngomong. Itu kayak true story loh guys. Itu kan nggak mungkin pakai sihir ya Pak, tapi itu benar-benar ada konsep namanya smart home, dan smart home ini sebenarnya selalu berkaitan sama konsep Internet of Things, dan ini sebenarnya hal yang pengen aku kepoin nih dari Pak Andre. Nah tapi sebelum itu, ini sebenarnya ada data menarik ya dari laporan Google Year in Search 2021. Ternyata pencarian tentang device smart home itu mengalami peningkatan yang signifikan nih Pak katanya. Dan contohnya nih ya, penelusuran terkait smart lamp itu naik 22%. Dan pencarian terkait kulkas pintar naik 42%. Berarti ini kayaknya banyak banget orang yang kepo sama lampu pintar itu apa sih maksudnya. Terus tadi kulkas pintar itu apa? Apakah kulkasnya bisa berbicara sama kita, atau bisa memberitahu kita untuk bahan-bahan makanan apa yang untuk dimasak atau apapun itulah, pokoknya hal-hal yang pintar gitu ya. Nah betul. Apa emang benar pertumbuhan smartphone itu emang meningkat drastis gitu ya Pak di Indonesia, atau seperti apa nih? Jadi sebenarnya yang memang berkembang pesat itu adalah Internet of Things-nya. Internet of Things itu sendiri sebenarnya cukup luas. Dia nggak cuma smart home. Smart home itu adalah bagian daripada Internet of Things. Jadi kalau di beberapa negara Internet of Things sendiri sudah dipakai untuk di kepolisian misalkan gitu ya. Ketika menilang lalu lintas, mereka mempergunakan CCTV yang sudah terkoneksi dengan internet. Jadi ketika tercapture, mereka langsung kirim informasinya tersebut mempergunakan internet ke mejanya polisi lihat, dan kemudian mereka bisa langsung melakukan tilang elektronik gitu ya. Ataupun mungkin ke keselamatan. Jadi misalkan ada kecelakaan di tengah jalan, dan kemudian dari pihaknya melihat dari CCTV, itu bisa langsung mengirimkan informasi juga ke kepolisian. Dan banyak hal-hal lain, termasuk nggak cuma di jalan raya, di pabrik juga, di perkantoran juga, kayak tadi disampaikan, Internet of Things itu udah banyak dipergunakan secara luas, betul. Nah, yang menariknya adalah sekarang sudah mulai masuk ke rumah, ke pribadi. Jadi konsumen ataupun kita semua udah bisa mulai mencoba nih, seperti apa sih kalau kita mau mengaplikasikan Internet of Things di rumah. Nah, makanya keluar tuh yang smart home gitu. Nah, apa sih smart home? Itu adalah produk-produk yang bisa membuat rumah kita menjadi lebih pintar gitu. Dalam pengertian adalah bisa matematik atau pintar gitu apa nih kan, maksudnya Pak? Pintarnya adalah sebenarnya begitu dia terkoneksi dengan internet, dan juga bisa Jadi selain dia bisa terkoneksi dengan internet, juga bisa dipergunakan handphone untuk mengontrol, synchronize gitu ya. Betul. Jadi istilahnya mengontrol dia mau lampunya mau menyala jam berapa. Terus kemudian kayak tadi kita punya produk smart home juga adalah smart curtain. Jadi ketika misalnya kita sedang tidur, tiba-tiba jam 7 jendelanya terbuka supaya sinar matahari masuk dan kita mulai bisa bangun gitu ya. Jadi nggak perlu pakai alarm, tapi pakai curtain kebuka gitu. Itu bisa juga. Ataupun misalkan kita juga bisa menerapkannya itu ke lampu, kayak tadi disampaikan lampu. Jadi jam tertentu lampunya tersebut kita setting nyala, dan nyalanya pun bisa bermacam-macam.
kita bisa atur warnanya mungkin putih, kuning, ataupun merah gitu, tergantung dari suasana yang kita mau setting. Oke, ini sebelum kita ngobrolin lebih jauh tentang produknya apa aja, terus mungkin gunanya apa. Tapi kalau misalnya aku pengen nanya dulu tentang Internet of Things itu sendiri, mungkin Dizoners juga masih banyak yang kalau browsing tapi malah jadi tambah pusing gitu ya. Ini Internet of Things apa sebenarnya? Kita langsung tanya aja nih ke Pak Andre. Sebenarnya apa sih yang ngebuat Internet of Things ini tuh kayak diomongin banget? Mungkin dari tahun lalu kali ya. Dan sekarang juga 5G udah ada di Indonesia gitu. Maksudnya ini tuh pentingnya apa? Terus ya manfaatnya apa gitu loh Pak buat keseharian kita gitu. Dan nanti mungkin bisa dikaitin dengan smart home itu sendiri gitu. Internet of Things tuh barang-barang yang kena internet tersentuh internet kah gitu, atau kita Internet of Things karena kita pakai internet gitu. Kita memanfaatkan Internet of Things, betul. Karena di dalam kehidupan kita mempergunakan banyak sekali internet. Yang orang tahu internet itu adalah untuk membaca email gitu ya, atau membaca medsos ya, benar. Upload medsos itu perlu kuota, perlu internet gitu. Tapi sebenarnya nggak cuma itu. Ada beberapa hal seperti misalnya kita bicara dengan smartwatch. Smartwatch itu adalah produk yang terkoneksi dengan internet untuk memberikan banyak informasi. Jadi istilahnya ketika kita mempergunakan smartwatch dan kemudian terkoneksi dengan handphone, di handphone tersebut kita bisa melihat data-data ataupun informasi yang lebih detail mengenai apa saja langkah kita, kalorinya, terus kemudian mungkin body baterainya kita, semua bisa dilihat di sini gitu ya. Dan itu sangat impact kepada apa yang harus kita lakukan. Nah, Internet of Things itu adalah semua produk yang terkoneksi dengan internet. Makanya luas banget. Kayak tadi saya sampaikan di kepolisian, dinas jalan raya itu ada, bisa juga di pabrik, factory. Ketika kita masuk ke satu ruangan, makin banyak orang, maka temperaturnya disetting makin tinggi, makin dingin misalnya, karena sudah makin lebih banyak orang gitu ya. Ataupun di setting ketika lebih banyak orang di dalam ruangan, mereka bisa mengatur cahayanya mungkin lebih terang gitu ya. Dan hal-hal seperti itu yang memang bisa dilakukan mempergunakan Internet of Things. Intinya adalah segala sesuatu yang berhubungan dan terkoneksi dengan internet, dan istilahnya fungsinya mempergunakan internet sebagai penghubungnya gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kita kan selama ini kalau awamnya gitu ya Pak, kalau device itu let's say handphone, laptop, kita tahu barang-barang elektronik lah gitu yang bisa terhubung ke internet dan bisa ya do anything gitu, kayak kita browsing apapun, buka internet segala macam. Tapi dengan ada Internet of Things ini kita gimana ya, jadi bisa mendapatkan experience dari barang-barang gimana jemputnya Pak ya, barang mati gitu, maksudnya barang yang biasa-biasa aja nih, misalnya kayak lampu kita selama ini ya udah buat nerangin aja, tapi ternyata dia bisa gitu kan? Tanda kutip hidup dengan internet gitu ya. Maksudnya Internet of Things tuh menyentuh barang-barang yang mungkin tadinya pasif, tapi sekarang dia bisa lebih do aktif things gitu ya, kayak gitu Pak ya. Betul. Jadi artinya internet itu bisa membantu memberikan istilahnya apa ya, komen ataupun instruksi kepada alat-alat tersebut untuk mereka bisa aktif dengan ketentuan tertentu dan dengan gerakan yang berbeda-beda gitu ya, tergantung dari kebutuhannya gitu. Dan itu yang kita lakukan, mempergunakan mobile phone. Jadi boleh dibilang mobile phone itu adalah sebagai perangkat kontrolnya untuk melakukan setting dan untuk setting penghubung aplikasi, gitu ya. Betul, dari semua produk yang kita mau hubungkan gitu. Okay. Nah, kalau konsep smart home ini sendiri di Indonesia tuh sebenarnya kayak gimana sih Pak? Maksudnya apakah orang nih ya baru mulai ngeh kalau ternyata selama ini gue udah make rumah gue udah smart home kali ya, cuman just because dia mungkin selama ini punya lampu yang bisa terkoneksi ke handphone terus bisa nyala atau mungkin bisa berubah warna apapun itulah. Tapi mereka tuh nggak sadar itu konsep smart home gitu loh. Nah, ini tuh sebenarnya udah mulai populer atau mungkin ada beberapa orang yang sudah membeli smart bulb gitu ya, katanya smart bulb gitu kan. Kemudian dia connect, dia pakai, tapi ya udah gitu aja gitu. Dia nggak nyadar gitu Pak, maksudnya itu smart gitu. Dia kadang-kadang tidak memanfaatkan secara maksimal fungsi-fungsi yang bisa didapat dari smart bulb tersebut gitu ya. Cuman tahu smartnya aja tapi nggak tahu gitu ya. Dia paling cuman mati nyala doang gitu. Padahal sebenarnya cahayanya bisa dirubah, bisa disetting juga mempergunakan aplikasi di handphone, bisa disetting timernya. Jadi jam-jam tertentu nyala, jam-jam tertentu mati, dan kemudian warnanya bisa macam-macam. Terus kemudian juga bisa mengikuti mood. Jadi pada saat misalkan saja kita sedang kondisinya agak
moodnya kurang begitu bagus gitu ya, warna lampunya kita dim menjadi biru gitu, ataupun menjadi lebih tenang gitu, supaya kitanya juga lebih nyaman gitu. Itu bisa dilakukan banyak hal. Tapi nggak cuman itu sebenarnya, karena itu kayak cuman satu satu contoh doang, kecil aja. betul. Itu hanya sebagian kecil betul. Iya. Karena banyak lagi. Misalnya di rumah kita punya punya vakum robot, vakum robot yang bisa dia Gerak sendiri bergerak pula sendiri, ya betul. Kemudian dia ini sendiri semua membersihkan sendiri. Dia tahu di mana ruangan kita, ukuran ruangan kita, dia bisa mapping. Jadi si vakum robot tersebut dia bisa pertama melakukan scanning dulu terhadap ruangan kita, kemudian dia barusan mulai bekerja, mulai membersihkan setiap bagian secara otomatis, dan itu kita bisa setting mau ruangan mana dulu yang dilakukan, terus kemudian dia bisa pindah ke ruangan yang lain gitu ya, ataupun jam berapa dia bekerja, kemudian dia istirahat lagi. Jadi secara otomatis dia bisa kembali lagi ke docknya untuk ngisi baterainya kalau habis, kemudian dia bekerja lagi gitu. Hal-hal seperti itu yang banyak. Dan ada beberapa juga, misalnya kita mau keluar kota, terus kemudian kita khawatir peliharaan kita anabul gitu, nggak dapat minum, nggak dapat makan, iya gitu. Jadi istilahnya di rumah kita bisa sediakan pet feeder, termasuk juga minumannya, sehingga setiap berapa lama dia bisa keluar makanannya gitu. Nah itu banyak smart things yang mempergunakan internet, dan kita bisa kontrol dari jauh. Itu yang menjadikan smart home ataupun IoT menjadi menarik gitu. Ya oke. Menarik sih sebenarnya, walaupun kalau misalnya apa ya, hal-hal kayak gitu either kita emang udah mulai menggunakan, atau ya kita mungkin bisa ngeliat contoh-contoh itu mungkin di video segala macam gitu ya Pak. Kayak oke, smart home nih benar-benar real, nggak cuman kayak ada di film-film sci-fi doang gitu. Dan ternyata di Indonesia ternyata memang udah mulai banyak gitu ya Pak yang sudah menerapkan itu gitu ya. Atau Bapak misalnya gini, kayak ngelihatnya apakah smart home ini mulai populer pas pandemi gitu Pak? Atau gimana sih sebenarnya? Jadi selama pandemi, selama pandemi itu gaya hidup masyarakat kita kan banyak berubah gitu ya. Yang tadinya biasanya di luar, jarang di rumah, sekarang dipaksa untuk diam di rumah. Iya, maksud aku tuh itu sih Pak. Kayak misalnya sebelum pandemi itu orang kan keluar terus ya, dan mungkin ngerasa rumah tuh kayak, kalau menurut aku nih, aku sotoy sih Pak. Kayak misalnya ngerasa rumah tuh memang untuk tempat tidur aja gitu, kayak ya udahlah, kayak masak juga kayak cuman pagi misalnya, tapi the rest of the day ya mereka di luar rumah. Jadi mungkin ada banget nih orang ngerasa ya udahlah rumah gue biasa aja, nggak perlu yang dibikin pintar atau gimana gitu. Nah makanya pas ketika pandemi, apakah itu mengubah banyak ini sekali ya? Jadi pertama orang-orang ketika udah lama di rumah, terus udah mulai, gue perlu ini nih, apa sih, jaringan internet yang lebih bagus, karena untuk kerja. Terus kemudian untuk belajar dia perlu jaringan internet, itu handphone gitu ya. Itu sebabnya selama pandemi penjualan handphone, terus kemudian laptop dan iPad gitu ya, tablet itu meningkat. Terus kemudian setelah itu orang berpikir, apalagi nih rumah gua, karena selama 2 tahun gitu ya. Selama 2 tahun mereka harus bisa enjoying tempatnya mereka, baik itu kosnya ataupun rumahnya. Kemudian mereka mulai berpikir, apalagi nih supaya rumah gua menjadi lebih menarik. Salah satunya adalah yaitu mulai berpikir untuk memanfaatkan yang namanya smart home. Adaptasi dari smart home menjadi lebih cepat karena orang dipaksa untuk dalam kondisi tersebut. Akhirnya udah mulai ada yang masang pertama bulb, betul, strip light, supaya cahayanya kelihatannya lebih bagus gitu ya. Kalau strip light itu kan biasa ditaruh di pinggir meja supaya warnanya lebih glowing, ada merahnya. Itu buat visual aja ya Pak? Visual, itu lebih kepada kepuasan visual ya? Kepuasan visual. Secara functionnya lebih ke sana lah, ketampilan lah gitu ya. Terus kemudian ada lagi yang mempergunakan kesempatan tersebut untuk pasangin CCTV. Supaya biar lebih aman gitu ya. Jadi dari dalam rumah sudah bisa ngelihat di luar itu ada apa, karena dia mulai concern kan, dia sering di rumah jadi mulai pikirin ini dan itu. Terus kemudian juga ada soket. Jadi salah satu yang kita punya adalah smart socket. Jadi itu apa Pak? Ini tuh untuk colokan listrik tapi smart gitu. Jadi smartnya dari sisi apa Pak? Dari sisi bisa diatur. Biasanya kan kalau misalnya kita punya kipas angin. Kipas angin sampai saat ini belum banyak yang smart. Atau yang kita punya di rumah kan nggak smart. Tapi kita mau tuh supaya lebih gampang dioperasikan. Dan dia bisa nyala atau mati, misalnya kita mau tidur, terus kemudian kayak AC gitu. Iya, jadi bisa diatur
di sini bisa diatur. Oh, dari soketnya itu Dari ya, soketnya. kepintarannya Iya, itu ya. kepintarannya. Jadi istilahnya yang kurang pintar dibantu oleh soketnya menjadi lebih pintar. Berarti soket ini terhubung sama handphone kita juga gitu, Pak? Terhubung sama handphone kita. Jadi kita Unik bisa ya, ngatur di gitu. handphone Jadi ngatur soket iya, gitu. ngatur plug soket gitu. Itu bisa kita lakukan. Dan itu banyak yang pakai juga karena mereka punya produk-produk yang saat ini belum smart. Tapi mereka mau membuatnya menjadi lebih smart. Salah satunya adalah dengan mengkoneksi dengan soket tersebut gitu. Sebenarnya smart home tuh ya skills memang mempermudah ya, tapi bikin orang jadi makin mager nggak sih, Pak? Males gitu ya. Bener. Karena memang pada prinsipnya banyak anak-anak sekarang kan agak mager tuh gitu ya. Aku juga. Iya, jadi istilahnya udah diranjang, udah PW gitu, sembari zoom-zooman, udah enak. Terus di situ, aduh, kipasnya jauh lagi. Pakai handphone, pilih aplikasinya, kemudian nyala langsung. Karena ada smart socketnya gitu. Terus kemudian misalnya, oh iya, mau apa sih supaya jendelanya kebuka karena udah siang gitu kan. Tinggal dikontrol dengan kemudian dia punya curtainnya kebuka langsung. Bapak kayak gitu nggak sih Pak di rumah, Pak? Saya terus terang di rumah itu kita sedang setting satu tempat yang memang untuk semua peralatan tersebut gitu ya. Karena kan saya barusan mau renovasi, jadi saya pikir saya nanti siapkan satu tempat yang memang bisa testing semua produk-produk tersebut. Karena menarik gitu produk-produk tersebut bisa dipakai. Oke, tapi kalau kita ngomongin soal apa namanya tadi ya kayak smart home, terus pasti hal wajib yang harus ada itu pasti internet lah ya, dan koneksi internetnya harus cepet banget dong Pak ya kalau untuk bisa smart home tuh. Nah ini juga, jadi artinya dorongan daripada pemerintah untuk memperluas jaringan internet kemana-mana itu juga membantu adopsi smart home ataupun Internet of Things lebih jauh ke daerah-daerah. Betul banget, sebenarnya untuk smart home dibutuhkan jaringan internet yang lebih baik gitu ya. Saat ini 4G cukup baik sebenarnya untuk bisa mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan smart home yang ada sekarang. Tapi nanti ketika ada 5G, maka akan lebih banyak lagi produk-produk yang bisa terkoneksi dengan internet. Jauh lebih seamless lagi kali ya experience. Jauh lebih tinggi lagi penggunaannya. Gitu. Termasuk sampai medical itu bisa dilakukan ketika nanti 5G-nya sudah benar-benar jalan. Tapi kalau kayak misalnya kita nggak usah ngomongin 5G dulu lah ya, selama ini kita ada 4G. Dan 4G pun juga sebenarnya kalau ngomongin soal perluasan jaringan itu kan juga masih terus digencarin sampai ke daerah pelosok. Betul. Berarti yang menggunakan smart home ini tuh pengguna yang seperti apa Pak? Maksudnya apakah memang masih banyak di urban saat ini karena ketergantungan dari pada produk-produk smart home dan Internet of Things itu adalah internet, maka benar-benar dependensi tergantung sekali sama keberadaan internet dan juga jaringan internet. Dan kalau di kota besar boleh dibilang jaringan internetnya jauh lebih kuat, lebih baik gitu ya. Terutama misalnya kita bicara di daerah-daerah yang di pusat kota, itu kan jaringan internetnya juga udah bagus. Nah itu memang lebih banyak diadopsi. Tapi bukan berarti yang di pinggiran tidak bisa pakai. Sebenarnya bisa. Karena jaringan internet yang dimiliki oleh operator-operator sekarang gitu ya, baik itu Telkomsel, XL dan Indosat itu sudah sampai kemana-mana dan 4G-nya juga sudah merata. Jadi seharusnya sudah bisa lebih banyak dipakai di daerah juga. Cuman orang-orang masih agak takut gitu. Dan mungkin masih wondering juga Pak, ini gue butuh nggak sih gitu loh, kayak apa yang membuat gue harus butuh smart home gitu. Menurut Bapak apa Pak? Dulu gengsi aja. Enggak. Kayak aduh tetangga nih udah make, tetangga lebih hijau rumputnya. Kita harus pakai. Jadi sebenarnya yang namanya teknologi itu adalah adaptasi. Dulu yang namanya kita bicara Gojek gitu ya. Dulu ojek ngapain pakai aplikasi repot-repot, panggil aja gitu kan. Tapi lama-lama semuanya pakai ini. Dulu kita nggak punya pemikiran bahwa dengan adanya aplikasi tersebut kita bisa order makanan gampang. Sekarang semua udah mager kan, jadi udah enjoy gitu. Jadi kalau ditanya apakah ini dibutuhkan, saat ini mungkin belum terasa. Tapi makin lama ketika kita bisa beradaptasi dan kemudian melihat bahwa penggunaannya bisa membantu kita menjadi lebih baik, pasti akan lebih banyak yang pakai gitu. Memang saat ini masih banyak di perkotaan lah. Jadi kalau kita bicara mungkin di apartemen, mereka kan lebih simple gitu ya. Jadi supaya mereka bisa memonitor kondisi apartemennya ataupun rumahnya, mereka pasang CCTV dan kemudian mereka bisa monitor dari kantor. Kalau ada apa-apa atau segala macam mereka bisa tahu, karena itu bisa memberikan informasi gitu ya. Bahkan ada alat yang mendeteksi kebocoran gas.
Wow, sedetail itu ya? Sampai sedetail itu. Jadi kita tinggal taruh, dan kalau ada kebocoran gas, dia bisa mendeteksi dan menginformasikan ke kita, ke handphone. Kayak Jadi kita smoke detector gitu. Smoke detector, mirip-mirip seperti itu. Tapi ini khusus gas gitu. Betul. Karena dilihat adalah gas salah satu produk yang agak berbahaya kan gitu. Apalagi rumahnya kalau tertutup. Ada rumah terbuka. Dalam pengertian outdoor home ya, yang banyak jendelanya sih mungkin nggak akan masalah. Okay. Tapi kan kalau di apartemen kan kadang-kadang benar-benar tertutup sekali. Gitu. Susah ininya ya. Tapi berarti kalau kayak sampai ada sedetail itu berarti ada celah untuk menjadi solusi untuk manusia yang mungkin emang ceroboh aja gitu hidupnya, Pak. Iya. Kasihan amat gitu ya. Sampai harus ada nih harus ada alat nih. Kayak gini ya. Gue perlu banget nih karena gue orangnya ceroboh gitu. Kayak kepikiran aja gitu loh, Pak. Kayak misalnya gue sering kebocoran gas nih gitu. Enggak. Berarti kan asal kayak gitu timbul sebagai sebuah solusi. Maksudnya timbul tuh karena ada masalah gitu ya. Berarti yang kayak gitu-gitu sering terjadi ya. Ada memang di luar negeri, terutama mereka yang memang tinggalnya di apartemen, hal itu sangat penting. Karena jangan sampai ketika mereka, karena kan apartemen agak tertutup, ketika mereka pulang gasnya udah banyak sekali terkumpul di situ, bahaya kan gitu ya. Nah kemudian ada beberapa hal lagi sebenarnya seperti jendela. Jadi ada security di jendela. Kalau jendelanya kebuka, maka dia langsung memberikan informasi ke handphone juga. Itu adalah sesuatu yang dulu gak pernah kepikiran gitu kan. Tapi ternyata dipasangin, dan kemudian itu juga bisa membantu kita kalau ada yang tiba-tiba buka jendela kamar kita gitu ya. Kita langsung tahu nih siapa yang mulai ngintip-ngintip nih ke dalam gitu. Horor. Terus kalau kayak kinerja smart home itu kan tadi ya kita mengandalkan IoT dan itu sebenarnya sampai saat ini gitu Pak, sampai saat ini kita ngobrol nih Pak, itu tuh udah maksimal gitu Pak kinerjanya dari mulai ya experience sampai konektivitasnya gitu Pak. Sejauh ini kayak gimana di Indonesia? Masih banyak ruang untuk bisa diperbaikin, saya lihat. Karena kalau dibilang speed dan kestabilan internet, negara-negara lain banyak yang lebih baik. Terutama memang negara-negara yang sudah lebih berkembang ya. Atau mungkin sudah lebih dulu juga kali ya untuk implementasi smart home? Ya, yang memang sudah lebih serius dalam melihat kebutuhan internet ini ke depan akan mempengaruhi banyak hal terhadap kehidupan kita. Kalau di Indonesia mungkin belum semasif itu, tapi di beberapa negara sudah melihat bahwa memang Internet of Things akan segera roll out, akan segera dilakukan di banyak kehidupan mereka. Itu sebabnya mereka memperkuat jaringan internetnya dengan lebih serius gitu. Oke, userners nih masih banyak banget pertanyaan yang mau gue tanyain lagi ke Pak Andre, tapi mendingan kita break dulu kali ya Pak, semenit. Boleh. Mungkin Pak Andre mau selonjoran dulu, mau minum kopi dulu gitu. Jadi kemana-mana userners, stay tune. Kita balik lagi bersama Use on Talks pastinya ya, dan gue masih bersama Pak Andre. Untungnya Pak Andre belum kabur nih guys, masih betah lah di sini ya. Betah. Karena kalau mau pulang gue cegat langsung pasti ya. Dan tadi tuh sebenarnya sebelum memulai obrolan ini sempat kepo-kepo juga ke Pak Andre. Pak Andre ini ternyata suka diving ya Pak. Betul. Itu kenapa Pak? Kayak get away with all technology stuff. Iya, jadi itu suatu jadi rekreasi gitu ya. Kalau karena dibilang healing olahraga ya, gitu. Ini ya, kata anak zaman sekarang. Healing gitu. Untuk memperluas wawasan. Jadi selama ini kita melihat apa yang ada di dunia di atas air, tapi yang di bawah laut itu atau di bawah air itu sesuatu dunia yang berbeda. Dan itu menarik sekali gitu ya. Jadi ada banyak hal yang menarik ketika kita masuk ke dalam. Tentunya kita harus belajar juga bagaimana mengontrol
ketakutan diri kita. Ya, biasanya kan masuk langsung gelap gitu kan, ataupun langsung kayaknya suasananya berbeda. Bagaimana kita ngontrol, bagaimana kita mengontrol pernapasan, bagaimana kita juga melihat dan menghargai kehidupan yang ada di bawah laut. Gitu. Itu menarik banget. Nggak cuman yang di sekitar kita aja ya, yang kayak dikit-dikit soal internet, teknologi lagi. Pak, ini aku ada conversation in a jar. Ini sebenarnya iseng aja sih Pak. Coba Bapak ambil satu. Satu ya. Susah gak sih? Agak susah, tangannya agak gede. Tenang aja, ini pertanyaannya gak ada smart home-nya sih Pak. Abis ini kita lagi ngomongin smart home. Aku aja yang bacain ya. Kita lihat pertanyaannya apa. Ini kayak yang tadi deh. Gitu favorite books, coba Bapak. Favorite books. Ini agak challenge karena saya bukan orang yang suka membaca. Oh gitu. Dengerinnya podcast Pak. Iya, saya tuh karakter orang yang senang belajar, tapi punya kecenderungan belajarnya melalui visual, betul. Jadi kalau saya baca itu saya ngantuk. Jadi kalau ditanya favorite book saya agak susah. Yang pasti adalah setiap pagi perjalanan dari rumah ke kantor itu sekitar 1 jam, dan saya pergunakan adalah untuk menonton YouTube. Jadi saya belajarnya tiap pagi dari YouTube. Saya ambil topik yang menurut saya menarik, misalkan tentang retail, misalkan tentang IoT produk, misalkan tentang smart home ataupun tentang smartphone. Saya pilih, saya ketik, dan kemudian saya belajar. Saya dengerin apa yang disampaikan. Jadi buat saya jauh lebih mudah gitu. Tapi kalau buku ternyata tidak bisa jawab, Zoners. Ternyata fun fact-nya ternyata Pak Andre nggak suka baca gitu ya, sukanya nonton video. It's okay, tapi memang banyak banget Pak orang kayak gitu. Aku suka baca, cuman memang makin kesini kadang ya gitulah ya, lebih prefer yang sesuatu yang visual, lebih gampang kita ngerti dengan orang ngomong misalnya, atau orang menunjukkan sesuatu secara visual gitu. Kalau baca kadang sesuai, nunggu mood dulu sih kalau jam makin gitu kesini gitu ya. Udah capek duluan Pak. Udah capek duluan. Ini kita kalau balik ke ngomongin smart home, sebenarnya smart home itu kan kayak tadi Pak Andre ngomongin ya, banyak banget produknya. Yang paling laku tuh apa Pak sebenarnya? Produk yang paling laku, yang saat ini paling laku itu adalah air purifier. Itu kayak di mana-mana orang pasti punya air purifier. Karena sejak pandemi banget, orang lebih concern terhadap kesehatan. Jadi mereka mau lingkungannya mereka lebih sehat, lebih baik. Mereka beli air purifier. Ada bahkan air di mobil aja naruh air purifier Pak. Tapi ada air purifier yang smart, ada yang enggak. Bener, ada air purifier hanya bisa dinyalain on off gitu ya. Tapi ada juga yang bisa disetting dari handphone. Jadi air purifier aja ada diskriminasi Pak ya, lo nggak smart, ini smart gitu. Jadi istilahnya salah satu yang menyatakan bahwa dia smart adalah ketika dia bisa terkoneksi dengan mobile phone dan fungsinya dan adalah internet. Gitu. Fungsinya apa tuh Pak? Maksudnya kalau contoh itu? Jadi ketika kita mempergunakan air purifier, settingnya kita bisa setting dari handphone. Dan kemudian ketika memang ternyata misalkan saja filternya sudah penuh, dan itu bisa menginformasikan kepada handphone bahwa filternya sudah penuh untuk minta diganti. Gitu. Banyak orang mempergunakan produk itu tidak terkoneksi dengan handphone. Akhirnya banyak function yang seharusnya bisa didapat itu tidak diperoleh dengan baik. Salah satunya kayak tadi saya sampaikan, ada beberapa orang beli smartwatch. Dia pakai smartwatch tapi kemudian tidak terkoneksi dengan handphonenya. Buat apa ya Pak? Iya, keren. Kayaknya cuma buat gue kayak robot nih. Jadi time dapat gitu ya, informasinya tahu, tapi dia nggak bisa dapetin analisa banyak karena nggak memaksimalkan ya Pak. Betul. Nah itu makanya ketika kita mempergunakan produk smart home apapun itu, pastikan terkoneksi dengan handphone. Dan pastikan kita bisa mendapatkan informasi dengan baik. Kalau enggak, sayang. Gitu. Selain air purifier apa Pak? Setelah air purifier yang banyak juga ini banyak banget sih, ini depan kita ada produk apa aja ya? Jadi bulb yang pasti itu adalah untuk lampu yang memang banyak orang coba. Karena memang secara harga bisa lebih terjangkau. Terus kemudian dan pasti dipakai juga sih Pak ya kalau lampu tuh. Pasti dipakai, betul. Ini adalah smart wireless doorbell. Jadi kalau misalnya kita tinggalnya di apartemen, ya, jadi istilahnya kalau misalnya pas di apartemen itu kita merasa bahwa yang di depan pintu kita siapa sih? Sebelum kita buka pintu, tentunya kita bisa ngeliat dari sini dulu. Bahkan dari kamar kita. Jadi dari ketika dibunyiin di depan kita bisa langsung lihat di sini. Lihat mukanya Pak maksudnya kan? Betul. Bisa langsung ada namanya juga nggak dengar? Nggak ada. belum keluar. Nanti ke depan ada tuh. Kalau seperti di China, mereka sudah bisa. Jadi CCTV mereka bisa ngedeteksi dan itu nanti ada ketahuan ini siapa. Kalau di sini mah belum. Ya.
Itu terus kemudian yang salah satu yang juga cukup banyak terjual adalah CCTV. Kenapa? Kayak tadi, faktor keamanan. Apalagi yang udah punya anak juga kayak butuh deh, Pak. Betul. Terutama mereka-mereka yang meninggalkan rumah. Kalau sekarang kan sudah mulai bekerja lagi nih, gitu ya. Terus mulai sibuk lagi, yang selama ini anaknya ditungguin, ditemenin, sekarang harus ditinggal. Nah, mereka mulai khawatir keadaan anaknya seperti apa. Mereka bisa pasang CCTV dan kemudian mengontrol ataupun melihatnya mempergunakan mobile phone, gitu. Sehingga kita bisa tahu anak kita seperti gimana kondisinya, kondisi rumah kita seperti apa, gitu. Semuanya bisa. Kalau misalnya ada orang nih Pak, dia tertarik gitu Pak, kayak boleh deh gue nyobain smart home. Maksudnya beberapa produk yang membuat rumahnya jadi lebih pintar gitu. Tapi mungkin dia nyadar nih koneksi internetnya belum memadai atau mungkin belum stabil. Itu tuh berarti dia terima nasib aja apa gimana Pak? Sebenarnya enggak. Internetnya. Jadi artinya gini, rumah. sekarang kan produk banyak dijual produk yang internet seperti MiFi gitu ya, ataupun produk-produk yang memang internet router yang bisa terkoneksi dengan internetnya operator, itu bisa ditaruh di rumah. Jadi nggak usah memanfaatkan internet, jadi jangan hotspot terus gitu. Jangan pakai handphone gitu. Jebol ya. Dong ya. Dan udah gitu ketika pergi jadi bodoh semua dong gitu. Itu dia. Peralatannya ditinggal ketika handphonenya ditarik, maka peralatannya jadi bodoh lagi gitu, karena nggak terkoneksi dengan internet. Makanya bisa beli MiFi ataupun router tinggal di rumah, dan itu yang akan bisa membantu mengkoneksi produk-produk tersebut gitu. Berarti ya mau gimana pun ya, kalau mau smart home ya tetap harus modal ya Pak ya. Iya tentunya. Pasti dong. Karena kan itu teknologi ya, jadi istilahnya, dan itu sebenarnya banyak membantu kita juga untuk bisa mendapatkan informasi ataupun hal yang lebih mempermudah hidup kita sebenarnya. Di rumah Bapak smart home banget nggak Pak? Smart apa nih rumah Bapak? Smart apa gitu ya? Jadi di rumah lebih CCTV, air purifier, terus kemudian bulb, terus kemudian soket, itu saya pakai karena saya tinggal di rumah, jadi saya belum membutuhkan doorbell yang ini gitu ya. Tapi karena produk kita Immersive Technology itu sudah meluncurkan produk door lock. Saya lagi sedang proses untuk mengganti pintu rumah dengan door lock, smart door lock, sehingga ketika saya masuk ke kamar tidak lagi perlu kunci misalnya, cukup pakai fingerprint, ataupun bahkan kita juga bisa mempergunakan jam. Jadi ada beberapa jam tangan smart yang sudah bisa terkoneksi, kita tap dan kemudian dia terbuka gitu. Jadi lebih praktis banget ya, kayak segampang itu. Betul. Pernah nggak sih Pak ada pengalaman Pak Andre sih ya, pengalaman yang unik gitu, misalnya tiba-tiba rumah lagi pemadaman listrik gitu Pak, terus kayak tiba-tiba langsung hampa gitu loh Pak, kayak aduh ini gue nggak tahu mau ngapain. Maksudnya tanpa smart home aja orang mungkin udah bete gitu ya, kayak mati lampu nggak bisa internetan, nggak bisa nonton segala macam. Nah ini udah smart home terus mungkin mati listrik, itu what would you do? Atau mungkin ada pengalaman unik kayak udah lah gue tidur aja gitu, apa gimana Pak? Ya itu salah satu yang menjadi, sebenarnya sih gini, baik itu smart ataupun tidak smart, ketika mati listrik semua mati. Iya kan? Iya, mau smart mau nggak smart mati gitu. Yang masih hidup adalah handphone kita. Ya udah tinggal nonton di selama nggak lowbat ya. Iya, makanya begitu nggak kan power bank dong. Power bank aku udah nggak tahu kemana pas sejak udah pandemi. Tahu ya. Iya, karena di rumah doang aku melupakan power bank sih. Iya. Tapi tetap itu penting. Iya sih, makin kesini. Atau mungkin Bapak kayak pas kayak gitu ada juga orang kayak udah kita keluar rumah aja, saking nggak bisa hidup tanpa apapun kalau di rumah. Waktu pandemi kan nggak bisa apa-apa juga, mati lampu ya sudah. Itu udah parah gitu. banget ya. Iya, udah nggak bisa keluar rumah gitu ya, di dalam rumahnya panas, nggak bisa ngapa-ngapain ya, semuanya tergantung sama. Tapi memang hidup kita makin lama makin tergantung sama mobile phone sih. Jangan kan mobile phone Pak, pokoknya intinya teknologi itu sendiri sih. Nah itu sebenarnya pengen aku tanyain, itu apa ya, side effect nggak sih Pak? Maksudnya entah itu negatif, maksudnya ya namanya apapun pasti ada two sides of a coin ya. Kayak misalnya smart home tuh canggih banget, terus mempermudah kita juga yang tadinya kita harus effort banget melangkah beberapa buat nyalain AC atau apapun itu, tapi ini kayak jadi bisa bikin kita makin sering rebahan gitu ya, pokoknya makin mager deh gitu, dan makin bergantung banget sama teknologi. Nah terus ketika smart home ini udah makin makin umum gitu, nah ini menurut Pak Andre side effect kita makin bergantung sama teknologi ini gimana Pak Andre? Harusnya semua teknologi itu bisa membantu kita punya waktu lebih untuk mengerjakan yang lain. Itu tujuan utamanya kan gitu. Jadi istilahnya daripada repot-repot mesti jalan ke sana gitu ya, tapi kita bisa tetap sambil kerja mengontrol segala sesuatunya gitu. Nah, yang penting sebenarnya dari kitanya. Misalnya dibilang makin mager, betul.
Tapi satu sisi teknologi juga memberikan kesempatan untuk kita bisa berolahraga dengan lebih baik. Harusnya ya. Iya benar. Makanya kenapa sampai ada smartwatch yang bisa dipakai untuk menentukan badan kita. Kadang-kadang kan smartwatch juga beeping. Anda harus bergerak gitu kan supaya jangan diam terus, jangan tiduran terus gitu. Ataupun hari ini kita punya target misalnya 5.000, 7.000 langkah. Barusan 3.000 ya udah keliling-keliling gitu misalnya. Sebenarnya bisa, tergantung kita memanfaatkannya seperti apa. Kalau kita nggak mau memanfaatkan teknologi itu untuk kehidupan kita dengan lebih baik, ya akhirnya dipakai yang cuma buat malas-malasan doang gitu. Tergantung kita sebenarnya. Tergantung ke user ya Pak. Iya benar. Nah kalau itu kan soal side effect, tapi kalau soal challenge nih Pak, challenge masyarakat dalam menerapkan atau ya mengimplementasikan smart home ini seperti apa sih? Kendalanya deh gitu. Kendala yang kadang-kadang timbul adalah males setting. Jadi untuk produk ini tujuannya buat mager, nyeting aja mager gitu ya. Maunya apa. Jadi, ini? Untuk mempergunakan ini semua kan harus disetting ke handphonenya. Jadi biasanya males. Belinya oke gitu ya. Itu terus aku termasuk geng mager sih. Kayak udahlah nyuruh suami aku aja nyeting. Nah, jadi dari kita udah siapin. Ada tim setting. Jadi istilahnya ketika mau beli produk-produknya apa saja, nanti kita juga ada tim yang bisa di hire untuk membantu settingnya. Gitu. Di rumah Pak nyetingnya? Iya di rumah. Wow. Semager itu orang ya? Datang kemudian bantuin setting, terutama untuk door lock. Memang nyetingnya kan susah banget ya? Misalnya door lock kan gak gampang. Kan harus ngebongkar pintu sebelumnya, terus kemudian memasang lagi. Terus kemudian misalnya CCTV kan harus di atas. Jadi pemasangan seperti itu, kalau anak muda kayak anak-anak yang ada di teman-teman yang ada di U-Zone, mestinya sih mereka pasti nggak ada masalah karena mereka masih penasaran. Masih punya kemampuan untuk cepat beradaptasi dan belajar gitu. Tapi yang kadang-kadang yang udah tua gitu ya, atau yang udah lebih senior gitu ya. Boomer gitu. Yang udah lebih senior males gitu ya. Ya udahlah, oke, nggak apa-apa, kita sediakan tim yang bisa membantu juga untuk memasang gitu. Oke, tapi kalau kendala lain Pak, misalnya dari sisi mungkin yang tadi aku bilang, mungkin kayak pengen nyoba smart home tapi daerah rumahnya dari sisi internet tadi kurang atau bagus, mungkin ya. Biaya gitu mahal-mahal nggak sih Pak sebenarnya untuk produk smart home tuh? Kalau internet sebenarnya standar dan sebenarnya beberapa operator juga sudah menyediakan paket internet dengan kuota yang cukup besar. Jadi sebenarnya no problem. Penggunaan kuotanya pun tidak terlalu besar. Jadi yang di sebelah sini ya, mungkin yang sedikit agak besar itu adalah kamera untuk kalau memang dia ngerekam terus dan kemudian upload. Dari CCTV-nya. Tapi kalau dia dipakai memori internal, mestinya nggak ada masalah, gitu ya. Terus kalau dibilang harganya mahal-mahal, enggak, karena harganya relatif terjangkau dan kebetulan juga promonya kan lagi banyak gitu ya. Jadi istilahnya teman-teman bisa mencoba sih beberapa produknya dulu. Dan belinya nggak usah sekaligus langsung kan, bertahap aja satu-satu, kemudian sebenarnya selain kita mencoba, biasanya kalau mencoba itu ketika kita datang, misalnya let's say ke toko lah ya, bukan yang online, misal ke toko, mencoba itu kan ketika dia mungkin udah tahu gitu ya, oh kayaknya gue pengen beli smart bulb, tapi mungkin dia nggak tahu tipe yang mana gitu. Tapi untuk menentukan kira-kira orang yang baru pertama kali lah gitu ingin menerapkan smart home tapi nggak tahu where to start gitu loh Pak, kayak gue harus mau dari mana nih gitu. Nah itu gimana cara nentuinnya gitu? Gini, pilih produk yang punya line up produk smart home-nya paling banyak. Kenapa? Karena untuk mengkontrol smart home itu mempergunakan aplikasi. Jadi kalau misalnya belinya macam-macam, aplikasinya jadi banyak dong, ya kan? Misalnya CCTV-nya dari A, terus kemudian lampunya dari B, ininya dari C. Aplikasi yang dikontrol banyak, mau kontrolnya mesti pindah-pindah aplikasi. Termasalah lagi kayak memori HP-nya nggak cukup penuh, nih, gitu, beli handphone baru. Pilih produk yang memang punya line up produk yang cukup banyak dan lengkap. Itu akan sangat membantu, karena berarti dia hanya perlu mempergunakan satu aplikasi saja. Untuk mengontrol seluruh produk smart home-nya dia gitu. Dan kebetulan memang Immersive Technology saat ini sudah punya sekitar 30 SKU ataupun 30 produk line up yang memang bisa dipakai untuk membantu kehidupan kita smart. Dan ke depan kita ada lagi penambahan, mungkin sekitar tahun depan rencananya ada 20-30 lagi produk lagi. Jadi setiap tahun kita akan nambah
sekitar 20 sampai 30 produk baru. Kalau misalnya kita ngomongin tadi ya penambahan produk itu tuh biasanya dari dari tim IT ini produk yang benar-benar baru banget, misalnya sebelumnya belum pernah ada smart socket, tapi di tahun ini menghadirkan smart socket, atau mungkin masih di lini yang sama, misalnya soket apa tapi beda jenis aja gitu untuk penambahan. Bisa jadi. Itu. Jadi artinya bisa misalnya ya? soketnya ini kan 2 gitu ya. Nanti misalnya jadi 4 ataupun mungkin jadi yang lebih panjang. Kita ada sih yang soketnya yang lebih panjang juga ada. Atau mungkin tipenya berbeda, warnanya berbeda. Kadang-kadang anak-anak yang sekarang kan mau untuk warnanya lebih pastel misalnya gitu. Yang lebih warna-warni gitu. Itu kan bisa juga ke depan. Terus beberapa line up ke depan yang kita sedang siapkan juga berhubungan dengan home appliances. Jadi artinya di rumah kita juga nanti akan bisa lebih mudah untuk misalkan saja bikin kopi gitu. Jadi pagi-pagi kopinya udah jadi misalnya gitu. Robot gitu Pak. Ada nanti, tenang aja gitu. Wah, ditunggu Pak. Ini karena banyak banget orang hobi banget ngopi. Betul. Ya gitulah. Ada yang enjoy bikinnya, ada yang mager juga pengen langsung jadi gitu langsung. ya. Pokoknya pagi-pagi pengennya udah jadi gitu. Iya. Selain dari sisi pemilihan line up tadi, ada lagi nggak sih Pak untuk produk exact produknya gitu kayak atau mungkin Bapak waktu itu pertama kali menggunakan produk smart home pertama kali belinya apa Pak? Yang saya pertama kali beli CCTV, air purifier. Itu yang pertama kali saya beli karena menurut saya itu waktu itu kepake banget. Kalau jam setelah waktu pandemi itu saya mulai aktif olahraga, jadi saya pikir perlu produk yang bisa mendukung olahraga gitu. Jadi saya larinya berapa kilometer sih? Saya jalan kaki deh misalnya, kalaupun jalan kaki berapa jauh sih, berapa langkah sih, dan kalori yang terbakar berapa. Bahkan kalau di jam tersebut gitu, dia bisa menghitung saya tidurnya bagus atau nggak bagus. Jadi skor dari sleepnya itu bisa kelihatan. Iya, sleep tracking gitu lah ya. Jadi sleepnya bisa ketahuan berapa jam, tapi nggak cuma berapa jam aja. Dia bisa membagi lagi menjadi deep sleep gitu ya Pak ya. Betul. Dan kemudian skornya berapa. Nanti akan impact kepada body baterainya berapa. Nah, body baterai ini penting. Sama seperti handphone yang mempunyai baterai gitu. Horor gitu ya, cuman body kita juga ada baterainya gitu. Jadi istilahnya, body baterai saya hari ini dengan tidur istirahat sekian ke-charge sekian gitu. Nah, nanti kita bisa lihat pelan-pelan lama-lama turun. Itu juga bisa ada informasinya di ini gitu. Oke, jadi biasanya mungkin untuk tips dalam memilih produk untuk pengguna smart home newbie gitu ya, berarti diperhatikan selain line up gitu ya, diperhatikan kebutuhan kali Pak ya, kebutuhan gitu. Betul. Sebenarnya kalau anak-anak sekarang ataupun teman-teman yang mau mencoba mempelajari sesuatu yang baru, belum tentu butuh. Tapi itu kan mau tahu, gitu kan? Mau mencoba. Oh, ini ternyata bisa begini, ini bisa begini. Kenapa? Karena hal-hal ini bisa membangun kreativitas dari teman-teman sebenarnya. Jadi mereka yang sebelumnya tidak terpikirkan, gara-gara ada produk ini bisa, ternyata bisa begini, berarti ke depan bisa begini dong gitu ya. Jadi hal-hal itu bisa membangun kreativitas juga, membuka wawasan bahwa ternyata banyak hal yang selama ini tidak terpikirkan sekarang sudah mulai ada dan ke depan bisa jadi lebih baik gitu. Berarti it's okay banget ya Pak, walaupun mau nyoba tapi benar-benar nggak tahu mau butuhnya apa gitu. Kayak gue nggak tahu gue butuhnya apa, kayak gue nggak butuh apa-apa. Kayaknya nggak butuh apa-apa, tapi coba aja beli. Nanti coba aja ya. Coba saja dulu gitu. Coba saja dulu gitu. Coba aja dulu. Karena prinsip coba aja dulu itu penting. Jadi ketika kita coba dan kita, ternyata bisa begini, menarik, itu bisa membuka pikiran kita banyak. Kalau misalnya udah nyoba tapi ternyata dia ngerasa ini kayak gak guna deh buat gue. Itu gimana? Kasih ke tetangganya. Kasih ke mama aja. Iya, kasih ke keluarga gitu. Coba dipakein gitu. Tapi Bapak pernah ngalamin itu gak sih Pak? Apa? Kayak mungkin nyoba-nyoba gitu tapi ngerasa oke, mungkin ya kayaknya gak terlalu impactful. Kayak gue gak ada ini gak apa-apa gitu. Pernah gak Pak? Oke. Apa ya yang saya coba terus kemudian gak impactful? Entah belum atau mungkin ya saat ini ngerasa sih. Saat ini karena terus terang misalnya saya salah satunya adalah produk strip light gitu ya. Sebenarnya ini nggak ada gunanya gitu. Cuman buat keren aja kita. Cuman ketika dipasang dan hasilnya bagus, kan seru juga, seneng juga ngeliatnya. Apalagi waktu kemarin pas pandemi kan di rumah terus. Jadi taman gue lebih bagus sekarang kelihatannya gitu. Iya. Terus seenggaknya bikin happy lah ya, kayak gitu ya. Tapi Pak, kalau bisa aku nanya nih Pak, sekarang tahun 2022, terus kalau kita
membayangkan di 2045, cila 2045. Jauh sekali 45 ya. Indonesia umur 100 tahun, 100 tahun, bener ya 100 tahun 100. ya. Itu kira-kira smart home bakal kayak gimana Pak? Apakah Bapak ngeliatnya gimana? Ramalan mungkin Pak kalau di Andre. tahun 45 gitu ya, 2045 gitu ya, sekitar 20 tahun lagi berarti. Ngerasa kayak masih jauh, tapi pasti ntar tiba-tiba udah bentar lagi sih Pak. Saya yakin akan lebih banyak robot. Sekarang aja kan sudah mulai Harusnya diperkenalkan sih ya. Jadi android robot atau mandroid ataupun robot-robot yang memang Humanoid gitu ya. humanoid yang memang diciptakan untuk menggantikan fungsinya manusia ataupun untuk melengkapi apa yang bisa dilakukan gitu ya. Saya yakin akan lebih banyak lagi. Karena memang bukannya manusia menjadi malas, bukan. Tapi Males juga gak apa-apa sih Pak. kayak tadi, energinya dipakai untuk hal yang lain. Tergantung, kalau nggak dipakai buat yang lain berarti dia wasting energinya dia gitu. Iya. Tapi kalau misalnya yang pintar adalah dia mempergunakan robot tersebut supaya energinya dia bisa dipergunakan yang lain. Seperti tadi ya, vakum robot yang lucu, bentuknya bulat, mondar-mandir gitu ya. Nah itu sebenarnya bisa nggak nyapu? Bisa nyapu sendiri gitu ya. Tapi ketika waktu yang dibuang untuk nyapu mungkin bisa dipakai untuk waktu yang lain, untuk misalnya belajar ataupun untuk melakukan kegiatan yang lain lebih bermanfaat. Jadi kalau dibilang membuat kita malas, emang orangnya aja malas. Bener nggak? Jadi biar vakum robotnya bekerja, dianya tiduran. Padahal seharusnya vakum robotnya bekerja, dia bisa mengerjakan yang lain gitu. Jadi benar-benar tergantung dari manusianya, dari kitanya. Apakah memang kita mau memanfaatkan itu untuk bermalas-malasan, atau kita memanfaatkan itu untuk bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik, gitu. Tapi kalau pun bermalas-malasan nggak apa-apa Ya nggak sih nggak Pak? apa-apa juga. Pilihan Itu lah kan ya. pilihan Hidup nih. Hidup adalah pilihan Pak. Iya. Tapi kalau yang malas-malasan gitu, aku selalu teringat sama film Wall-E Pak. Wall-E. Wall-E pernah nonton kan? Iya, Itu nonton. kayak orang-orang emang benar-benar pada males. Itu kan kayak nggak tahu lo future tahun berapa, aku lupa Iya, banget deh. benar. Pokoknya semuanya serba Semuanya, otomasi. Terus betul. kita jalan aja tuh bukan jalan kaki kan, kayak Betul. apa sih di alat yang terbang gitu Iya, melayang, dan orang-orang pada obesitas Pak. Itu menurut aku Ya. itu lumayan threat ya. Iya. Dan pengingat juga Pak. Itu kayak impact dari kalau orang tidak menggunakan yang tadi Pak Andre bilang, nggak menggunakan Iya, energinya Pak. benar. Itu adalah sebenarnya film itu bagus karena Iya. mengingatkan kita semakin banyak teknologi yang kita pakai, tapi kalau kita mengarahkan energinya itu buat suatu hal yang salah, akhirnya jadinya kayak gitu. Obesitas karena dia nggak pernah pakai buat jalan, Iya, gitu nggak kan. pernah ngapa-ngapain. Padahal harusnya buat dipakai olahraga ataupun dipakai untuk kegiatan lain yang bisa lebih produktif. Tujuannya adalah supaya lebih produktif, bukan supaya bisa bermalas-malasan, gitu aja. Oke. Nah itu kan tadi kita ngomongin future yang 2045 gitu ya. Tapi kalau misalnya nih kayak 3 tahun lagi, 3 tahun ke depan, yang maksudnya lumayan masa depan tapi jangkanya masih yang lumayan dekat dari sekarang. Terus smart home udah makin banyak. Makin banyak. Terus kalau misalnya ada masyarakat yang masih belum pakai smart home gitu, is it okay gitu, kayak nggak apa-apa Oke nggak sih? aja. Atau Kenapa? Kan kayak tidak FOMO gitu loh Pak. Maksudnya kan Ya. kayak ngerasa gue cuma pakai HP doang nih gitu. Iya. Itu aneh gak sih Pak? Kan pilihan. Ada orang-orang yang memang mau memanfaatkan teknologi, tapi menurut saya itu bukan keharusan dan mandatori, karena tiap orang bisa memilih kok. Dia bisa mengerjakan semuanya sendiri dengan apa yang dia lakukan dengan manual istilahnya gitu ya, atau dia bisa dibantu oleh peralatan yang bisa lebih otomatis untuk melakukannya. Gitu. Itu terserah dia. Tapi yang pasti adalah pastikan bahwa apa yang kita lakukan bisa ngedukung supaya kita menjadi lebih baik, gitu ya. Jadi istilahnya walaupun kita punya peralatan ini, terus tapi kita nggak menjadi lebih baik, percuma, gitu. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi untuk membuat diri kita menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk dalam tanda kutip, jadi lebih males gitu ya, ataupun lebih jadi badannya lebar banget kayak yang di Wall-E kan badannya gendut-gendut semua Iya. gitu kan, sampai jalan aja susah gitu. Hal seperti itu. Gitu. Mari kita aminkan ya Zoners. Nah ini sesuai tema nih Pak. Kita kan tahu ya dari tadi pun kita ngomongin smart home, tapi itu nggak lepas dari smartphone ya. Kayak smartphone tuh sebenarnya masih esensial banget gitu. Bahkan dalam penerapan smart home masih menggunakan smartphone untuk sebagai jembatan Pasti. apa ya, jembatan untuk konektivitas itulah. Betul. ke benda-benda bukan benda-benda sih, Benda-benda, produk-produknya produk. gitu ya. Nah ini mungkin gak sih smart home nih pada akhirnya merakyat gitu loh Pak, kayak sekarang kita pakai smartphone aja gitu di mana-mana, orang benar-benar Ya. kebalikan yang tadi kan. Kalau tadi aku nanyanya orang gimana kalau nggak pakai smart home, tapi ini mungkin gak ke depannya smart home memang jadi
merakyat, dan kita ketika main ke rumah saudara, main tetangga, main ke saudara jauh ya kita ngelihat ya everywhere is smart home already gitu. Mungkin nggak Pak? Sangat mungkin, terutama ketika nanti kita bicaranya 5G sudah benar-benar terimplementasi dengan baik, maka yang namanya smart home itu keniscayaan istilahnya gitu. Semua niscaya nih. Iya, pasti akan terjadi gitu ya. Kalau dalam waktu dekat belum pakai no problem, tapi nanti ke belakang ketika semuanya sudah akan dengan sendirinya lah. Sama seperti dulu orang nggak mau pakai handphone, nggak apa-apa lah gue pakai telepon yang feature bukan yang Android ataupun itu cuman feature phone gitu aja, cukup kok, cuman buat telepon sama SMS. Tapi lama-lama enggak. Orang tua saya, jadi mami saya gitu ya, ibu saya, dia awalnya saya udah bilangin, ini ada WhatsApp, jangan SMS terus, pakai WhatsApp. Enggak, nggak mau, susah nanti ini segala macam. Lama-lama setelah dia coba enak dan dia pakai juga. Terus saya bilang juga, ini ada ini apa sih produk untuk online, jadi pembelian online baik Tokopedia lah, Shopee dan lain-lain. Ini bisa enak, gampang. Enggak kok, gampang, tinggal telepon aja sama toko sebelah dikirim katanya gitu. Iya, tapi lama-lama dia belajar sendiri dan bisa gitu. Jadi akhirnya memang ada beberapa orang yang adaptasinya perlu waktu, tapi at the end mereka akan ke sana gitu. Jadi tergantung dari kesiapan hati masing-masing dan ketersiapan uang masing-masing. Karena tentunya ketika beradaptasi ke teknologi ada dana yang harus disiapkan. Ke depan apakah akan lebih murah? Pasti. Akan banyak produk-produk smart home yang akan lebih terjangkau dan akan lebih mass lah istilahnya. Makin mass makin lebih cheaper gitu ya. Betul loh. Karena kan tingkat dari economic pembuatannya juga menjadi lebih ekonomis gitu ya. Kalau role Rajaya dalam apa ya, mendorong yang tadi misalnya smart home bisa jadi merakyat, itu gimana? Itu adalah salah satu dari misinya kita juga. Jadi dari misinya Rajaya Active Lifestyle adalah bagaimana bisa memberikan produk-produk yang bisa membuat kehidupan orang menjadi lebih baik. Salah satunya adalah produk ini ya, smart home gitu ya, yang bagaimana caranya supaya orang-orang bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan mempergunakan teknologi. Nah, kita tugasnya adalah mencari produk yang lebih baik, bukan lebih mahal, tapi lebih baik dan harganya lebih terjangkau. Terus kita coba cari, tapi kualitas harus dijaga karena ada banyak sekali produk-produk smart home yang murah. Di online mau banyak banget yang murah gitu ya. Tapi kualitasnya walau-walam. Iya, jadi beli pakai nggak lama tiba-tiba nggak connect lagi. Terus kan lama-lama bete sendiri kan, kenapa nggak connect itu. Terus akhirnya ganti. Nah, sayang juga dan buat kita wasting. Makanya kenapa yang kita perhatikan sekali adalah kualitas daripada produk supaya konsumen bisa pakai dalam jangka waktu yang panjang dan kemudian terintegrasi dengan satu aplikasi. Itu juga penting. Karena kalau misalnya harus ganti-ganti aplikasi repot. Terbingung gitu ya, kayak ini apa namanya, CCTV yang app yang mana ya, kayak ribet gitu. Kalau mau ngeliat ini app yang ini, yang produk B app-nya. Jadi banyak banget app-nya di dalam satu ini kan, akhirnya keganggu banget. Memori otaknya udah ini deh Pak. Kalau ini kan aplikasinya abis. Satu, semuanya bisa keluar, tinggal langsung diatur gitu. Oke, ini karena keterbatasan waktu nih Pak, ini sebenarnya seru banget sih obrolannya. Tapi karena kita udah apa namanya di penghujung acara ini kira-kira Pak Andre ada mungkin hal yang mau di-share gitu ke Usoners sebagai closing? Sebagai closing sebenarnya saya mau mengucapkan selamat ulang tahun gitu ya kepada Uzone. Terima kasih. Barusan merayakan ulang tahun yang ke-9 tentunya ya. Kemarin tanggal berapa ya? Pas tanggal cantik deh Pak, 10-10. 10-10, oke, luar biasa. Nah, jadi selamat ulang tahun dan semoga teman-teman yang tergabung atau disebutnya Usoner gitu ya, bisa terus mendapatkan informasi-informasi yang sangat baik dan sangat produktif untuk membuat Usoner menjadi lebih baik lagi gitu ya. Kalau untuk relate ke smart home-nya ada nggak Pak? Smart home industri smart coba home. saja dulu. Coba saja dulu. Jangan takut untuk mencoba gitu ya. Dan pastikan pilih produk yang memang punya line up produk yang banyak. Karena jangan pilih yang ini cuman punya sedikit gitu ya. Nanti akhirnya repot. Pilih yang memang produknya punya jadi brandnya punya produk line up yang cukup lengkap. Kalau misalnya dia milih cuman karena dapat rekomendasi orang gitu gimana? Iya, malah nanya lagi kan? Iya, ya bisa saja gitu. Tapi kan sayang. Gitu. Oke, Pak Andre, thank you so much untuk waktunya. Thank you untuk hal-hal yang di-share. Semoga pastinya sih insightful ya untuk Usoners di luar sana yang lagi nonton nih.
Jangan kapok-kapok Pak untuk ngobrol-ngobrol di sini. Siap. Kita bisa ngobrolin banyak hal, bisa tentang smartphone lagi, bisa tentang smart home, bisa tentang robot mungkin di masa depan. Era Jaya membuat robot sendiri, robot kopi ya. Robot kopi. I'll be waiting for that. Oke. Userners, thank you yang udah dengerin, semoga bermanfaat dan semoga menghibur juga. Kalian kalau misalnya ada ide atau mungkin saran kita mau bahas apa lagi, tulis aja di kolom komentar. Jadi segitu dulu, see you guys on the next video. Bye bye. See you, bye bye. Thank you Andre. Sama-sama Mbak Ani.